Pertanyaan pertama dengan ketiga agak beririsan, ya. Bagaimana kemudian kita membangun rasa mencurigakan sekali ini kepada diri kita, sekaligus bagaimana tadi menyeimbangkannya dengan keinginan kita untuk juga merasakan ketentraman, kenikmatan di dalam jiwa kita, itminan di dalam hidup kita. Jadi memang mencurigakan sekali ini lahir dari kesadaran bahwa kita adalah manusia. Kita adalah manusia. Manusia itu diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutannya adalah insan. Kalau insan ini kita renungkan, maka insan itu berasal dari kata unsun. Unsun artinya jinak. Dan juga bisa juga berasal dari kata nausun. Nausun artinya dinamis. Dan dia juga bisa berasal dari kata nisyanun, artinya lupa. Jadi manusia itu dari kata insan 3 sifatnya. 1 unsun, dia jinak. Jinak ini berarti dia itu seorang yang kemudian sensitif, maka disebut juga bashar. Manusia itu disebut juga bashar. Kata bashar itu artinya kulit yang sensitif. Gitu. Maka manusia disebut bashar, peka terhadap rangsangan. Dia lembut. Dia kalau dibaikin juga bisa jadi baik. Dia kalau dikasarin juga bisa merasa sakit. Itu manusia, unsun. Kita punya kesadaran bahwa kita ini manusia yang sensitif. Kemudian dia adalah nausun, manusia yang dinamis. Dia detik ini mungkin sudah beda dengan dia 2 detik yang akan datang. Dia berubah, dia bergerak. Dia memungkinkan untuk kemudian berada dalam keadaan-keadaan yang berbeda di setiap kondisi. Gitu. Jadi dia sangat labil. Dia tidak stabil, dia tidak begitu terus. Kalau malaikat itu stabil. Diciptakan dari cahaya. Nah, cahaya ini dalam fisika kuantum juga sebagai patokan. Jadi dia yang stabil gitu ya. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya, tapi kita diciptakan dari tanah. Tanah itu jelas tidak stabil. Bumi itu tidak stabil gitu ya. Dia labil, dia sering terguncang, dia sering berubah, dia dinamis gitu. Kadang-kadang kita harus nangis-nangis baca hadis tentang akhir zaman di mana Rasulullah bersabda kadang-kadang di antara manusia ada yang pagi beriman, sore sudah kufur kepada Allah. Gitu ya, sore beriman, pagi sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ini karena memang luar biasa dinamisnya keadaan manusia, apalagi di zaman yang mencurigakan sekali ini. Yang ketiga dia nisyanun, udah sensitif, labil, gampang lupa, riwah banget memang. Meskipun di satu sisi lupa itu nikmat dari Allah. Ini kita kalau ingat semua rasa sakit dan penderitaan kita nggak mungkin bisa senyum sama sekali. Kita kalau ingat semua masa lalu kita, mantan-mantan kita. Mantan berapa? Saya nggak punya mantan sih, punyanya mantan. Itu subhanallah ya, itu pasti kenangan-kenangan hidup yang menyakitkan, perlakuan tidak baik dari orang lain ketika kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Ketika kita tumbuh dewasa gitu ya, pernah baca bukunya David Pelzer ya, A Boy Called It, sampai seri terakhir A Man Named Dave gitu kan. Itu kan cerita tentang semua perlakuan buruk yang diterima oleh manusia dari kecil hingga dia dewasa dengan hendak merusak seluruh kepribadiannya, tapi dia bangkit, tumbuh untuk kemudian berjuang, fight, melawan, menjadi seorang yang bahkan bukan cuma memaafkan masa lalunya tetapi berprestasi gitu ya. Ini dahsyat. Nah, lupa, karena kita ini suka lupa, labil dan sensitif, maka kita mencurigakan sekali gitu ya. Sensitif, iya mencurigakan sekali kita ini karena kita sensitif. Labil apalagi, kita ini mencurigakan sekali karena kita ini tidak stabil. Dan kita ini orang yang gampang lupa, maka mencurigakan sekali, jangan-jangan kita ini melakukan keburukan karena kita lupa gitu ya, karena kita lupa pada nikmat Allah, pada kasih sayang Allah, pada cinta Allah untuk kita, pada nikmat-nikmat Allah untuk kita. Kita mengutamakan makhluk daripada Allah gitu ya, kita mencintai kekasih kita melebihi cinta kita kepada Allah, pada Allah mencintai kita melebihi semua cinta yang pernah diberikan siapapun kepada kita, dan seterusnya. Kadang-kadang dalam hidup kita itu mencintai orang yang mencintai orang lain. Yang kita cintai, yang paling kita cintai itu bukan yang paling mencintai kita. Dan yang paling mencintai kita itu tidak yang paling kita cintai.
rumet, hidup ini ruwet, rumit dan nggak karuan gitu ya. Itulah kita, itulah manusia diciptakan. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Zaki, innal insana khuliqa halu'a. Coba lihat enggak betapa labilnya manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan bukan berkeluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'ah. Ketika kemudian dia mendapatkan keburukan, dia berkeluh kesah seolah-olah dia yang paling menderita seluruh dunia. Tapi kalau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala manu'ah, dia jadi ya nikmat Allah buat gue, orang lain enggak berhak dong ngerasain apa yang gue rasain, nikmat ini dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kita sebagai yang mencurigakan sekali. Karena kita ini manusia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua dari Adam. Adam berasal dari tanah. Tuh. Dan kemudian dalam soal yang mencurigakan sekali Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu adalah orang-orang yang banyak salahnya. Wa khairal khati'ina at-tawabun. Yang paling baik di antara orang-orang yang banyak salahnya itu adalah yang banyak bertaubat. Maka Anda kalau kemudian enggak berdosa, ini sampai disumpahkan oleh Nabi SAW, kalau kalian enggak berdosa gitu ya, sehingga kalian juga enggak bertaubat, Allah akan lenyapkan kalian, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang akan berdosa, kemudian bertaubat, lalu Allah ampuni, lalu berdosa, lalu bertaubat, lalu Allah ampuni, begitu. Memang Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, bukan mencintai orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, cinta kepada orang yang mensucikan diri. Tidak ada kata-kata mutatahhirin itu berusaha supaya suci. Perkara berhasil apa enggak, itu usahanya gitu. Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut tahhirun. Allah cinta pada orang-orang yang suci. Enggak ada kalimat begitu di dalam Quran, di dalam sunnah. Enggak ada. Allah cinta sama orang-orang yang suci. Bahasa Arabnya orang yang suci zaki. Jadi zaki. Allah tidak cinta kepada orang yang suci. Allah cintanya kepada orang yang mensucikan diri, gitu ya. Orang yang berusaha keras untuk kemudian berjuang supaya dia bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Gitu. Dan bagaimana kita menyambungkannya dengan al-itminan tadi, al-itminan, ketentraman. Karena kita mencurigai diri kita sendiri, karena kita sangat khawatir tentang diri kita sendiri, maka kita bergerak kepada yang tidak sensitif, tidak labil, dan tidak lupa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini labilnya kenapa sih? Karena kita terdiri dari dua unsur, kata Wiro Sableng, ingat duniawi dan Tuhan. Kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Jasad ini pengennya narik-narik kita supaya lama-lama di dunia. Karena jasad ini terbuat dari bumi, gitu ya, dari tanah. Maka dia pengen lama-lama. Udah di sini aja lama-lama, maka kita pakai krim anti kerut, pelembab, pemutih, gitu ya. Ini supaya bisa berlama-lama di dunia, gitu kan? Supaya bisa berlama-lama di dunia. Tetapi di sisi lain kita punya ruh. Ruh itu di dunia dia musafir, pengennya cepat-cepat pulang. Ustaz Zaki ya, Masya Allah itu ngisi di Purwokerto gitu ya. Hanya selisih waktu semalam gitu ya. Sebenarnya hari berikutnya acara di Bandung gitu ya. Tapi rumah beliau di Bekasi, dari Purwokerto milih pulang ke Bekasi dulu gitu ya. Kenapa? Pulang itu sesuatu yang berharga banget. Pengennya itu kita lebih banyak menghabiskan waktu itu di rumah, pulang gitu ya. Bersama yang kita cintai. Ruh kita rumahnya di mana sih? Ruh kita asalnya dari mana sih? Dari Allah, dari surga. Jadi dia tuh pengennya cepet-cepet pulang, di dunia ini tersiksa, makin hari makin kangen, makin hari makin kangen, makin hari makin kangen. Maka caranya untuk menstabilkan dia supaya tetap mengemban tugas, bro dinasnya belum selesai bro, masih ada 2 kajian lagi yang harus diisi bro. Maka caranya adalah dengan mengingat-ingat yang di rumah, dengan berhubungan dengan yang di rumah, WhatsApp call dengan yang di rumah, video call dengan yang di rumah, ngeliatin wajah anak, ngeliatin wajah istri, kan jadi tentram kita. Aduh jadi kuat, insya Allah masih kuat melaksanakan tugas sampai akhir gitu ya, disemangatin dari yang di rumah. Nah sama, ruh kita ini kuat mengemban tugas di dunia sebagai hamba sampai Allah menetapkan ajal kita. Tentu saja dengan cara harus selalu dikuatkan, disambungkan dengan asalnya, dihubungkan dengan Allah, dihubungkan dengan tempat dia nanti akan pulang kembali dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka cara terbaiknya adalah Al-Qur'anul Karim, zikrullah, gitu ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan terbaiknya adalah dengan Al-Qur'anul Karim.